Oke, selamat pagi, kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan masuk ke GP, Gerber, tapi adalah jepit Gerber. Jadi bentuk strukturnya adalah seperti ini, ya. Jepitnya ada di kiri atau di A, kemudian sendinya ada di S, dan balok yang di atasnya ada di sebelah kanan. Oke, kalau jepit berarti kita punya tambahan satu, yaitu GP moment. Ya, ini ada tambahan satu. Kalau yang simple beam biasanya kita cuma ketemu adalah VA, VB, ya, reaksi vertikal. Tidak ada moment. Tapi kalau jepit itu ada garis pengaruh satu lagi, yaitu moment. Oke, biasa ditanyakan adalah bebannya adalah bergerak dari A sampai S. Ya, jadi pertama di bawah, karena kalau struktur jepit ini pasti ya SBC itu pasti ada di atas. Ya AS pasti di bawah karena dia stabil. Kemudian setelah bergerak sampai S, beban P itu pasti lanjut bergeraknya adalah dari SBC. Ya, jadi yang pertama adalah dari A ke S atau ada di bawah, kemudian yang berikutnya adalah disambung ke SBC. Nah, GP-nya berarti kita ada GPPA di A dan GPFA. Kemudian PS, interaksi di PS, dan kemudian GPBB. Oke, kalian harus gambarkan free body-nya, ya. Nanti ujian harus digambarkan yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Ya, kita mulai dari beban yang ada di bawah. Ya, jadi harus digambarkan bahwa di titik S kita punya interaksi PS. Kemudian di A ada VA dan ada MA. Oke, pertama adalah bebannya bergerak di bagian bawah atau dari A sampai dengan S. Dan yang selanjutnya adalah dari S sampai dengan BC. Untuk interval dari A sampai dengan S yang di bawah, kita copy dulu satu. Oke, jadi kondisi pertama adalah seperti ini. Ya, ini kondisi pertama, di mana bebannya ada di bagian bawah.
Atau dengan kata lain kita bikin untuk interval yang pertama yaitu dari A sampai S, kemudian mulai dari 0 sampai dengan di sini batasnya yaitu 10, di mana A-nya adalah mulai dari 0. Nah, di sini GPVA selama P-nya bergerak dari A sampai S di posisi manapun juga, maka VA ini selalu sama dengan 1. Ya, mau ada dimanapun juga P-nya, pasti reaksi VA itu adalah 1. Karena jepit bebas itu selalu yang menanggung reaksinya hanya 1 perletakan yaitu VA ke atas. Beda dengan kalau dia simple beam ada A dan B. Nah, kita mesti cari ya di A dan di B. Tapi kalau jepit sudah pasti VA-nya itu selalu posisinya dimanapun P-nya di sini pun pasti besarnya selalu 1. Atau dengan kata lain bahwa konstan. Ya, jadi di sini mulai dari X yang 0, VA-nya 1. X yang sama dengan 10 juga VA-nya 1. Momennya bagaimana? Ya, GP momen yaitu MA yaitu P atau 1 dikalikan X-nya jaraknya, dan ini berubah-ubah tergantung posisi P-nya di X berapa. Dan ini besarannya adalah negatif karena dia akan tertarik bagian atasnya. Kalau kita masukkan di sini X1-nya 0, maka MA-nya sama dengan 0. X1-nya 10, MA-nya adalah min 10. Ya, karena variabel nih. Setiap dia jalan kan beda-beda X-nya. Dia mulai dari X-nya 0 sampai dengan X-nya adalah 10. Maka di sini GPMA-nya berubah, tidak dengan PA atau lintangnya atau reaksi PA-nya. Dia selalu dimanapun posisi P-nya pasti sama dengan 1. Oke, kemudian kondisi berikutnya adalah sudah di atas. Ya, P-nya sudah di atas, atau dengan kata lain, ini saya tutup, sudah tidak bergerak di bagian bawah. Oke, jadi sudah ada di bagian atas P. Nah, yang perlu dicari di sini adalah pada saat intervalnya dari SBC atau bergerak di atas, ini ada dua kondisinya. Ya, pada saat di S ke B ke C, yaitu mulai dari S atau dengan kata lain mulai dari 10 X sampai dengan 24. Karena nolnya di A. Ya, nolnya di A. Maka saat mulai dari S itu sudah sama dengan 10. Ya, di S ini sama dengan 10. Nah, ini seolah sama seperti simple beam. Ya, ini sama seperti balok simple beam. Di mana P-nya bergeraknya adalah dari S, di mana dari S ini jaraknya adalah X min 10, ke sini adalah 20 minus X. Nah, otomatis untuk mencari PS-nya, ya besaran PS di sini berarti adalah 20 min X per 10, sedangkan PB-nya adalah X min 10 per 10. Ya, seperti balok biasa. Nah, karena di VS ini ada interaksi, maka dia akan membebani balok yang bawah sebesar 20 min X per 10. Jadi kondisinya ada dua. Pertama adalah ada GPVS, ya, berarti di sini VS-nya ada 20 min X per 10. Kalau kita isikan X-nya 10, X-nya 20 garis
ini adalah min 0,4. Sedangkan untuk VB berarti di sini VB-nya adalah X minus 10 per VB ya, per 10. X sama dengan 10, X sama dengan 20, dan X sama dengan 24. Di sini VB-nya adalah 0, kemudian di sini VB-nya 1, di sini VB-nya adalah 1,4. Ya, ini kondisi untuk balok yang atas. Tapi dengan adanya VS pada balok yang atas, maka VS ini juga membebani balok yang bawahnya. Jadi ada satu kondisi lagi saat beban bergerak di atas, ada VS yang membebani balok yang bawah. Dan ini terjadi apabila kondisi beban itu di atas. Kalau bebannya ada di bawah, maka balok yang atas tidak menerima efek apapun juga. Jadi ada satu kondisi yang harus kita cari lagi, yaitu di mana pada saat beban di atas ada VS. Nah ini, ya ini bebannya sudah ada di atas. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak bingung. Jadi saat ada di atas. Oke, saat beban di atas ini VS kan ada, yaitu besaran VS ini adalah 20 minus X per 10. Maka dia juga membebani ke bagian bawah, yaitu sebesar 20 minus X per 10. Otomatis ada VA-nya. Berapa besaran VA-nya? Yaitu besaran VA-nya sama, yaitu 20 minus X per 10. Kalau kita masukin di sini X sama dengan 10, X sama dengan 20, dan X sama dengan 24, maka VA ini punya nilai adalah kalau masukin 10 dia 1, kalau masukin 20 dia 0, kalau masukin 24 dia berarti min 0,4. Oke. MA-nya juga ada. Berapa besaran MA-nya? Yaitu negatif 20 minus X per 10 dikali 10. Kenapa bukan dikali X? Karena ini kan jaraknya tetap. VS ini tidak berubah, posisinya selalu di titik S. Maka jaraknya dikali dengan 10. Sehingga kalau X sama dengan 10 di sini, berarti di sini besarannya adalah MA-nya 20 kurang 10 berarti 10 per 10 minus berarti di sini minus 10. X-nya sama dengan 20 berarti di sini MA-nya adalah 0. X sama dengan 24 berarti MA-nya adalah 24 minus berarti 4. Ya, karena 20 kurang 24 min 4, min 4 kali min 4, 4 per 10 kali 10 berarti 4. Ya, jadi sekali lagi untuk beban di atas ada dua kondisinya, yaitu untuk balok yang atas maka punya reaksi VA dan reaksi VB. Kemudian karena ada reaksi VS dan VB, kemudian VS sendiri membebani balok ke bawahnya. Jadi ini kondisi kedua, yaitu interval dari S, B ke C atau dari 10, 24, di mana akan ada efek ke balok bawah. Ya, jadi itu berlakunya apabila bebannya ada di atas. Kalau bebannya ada di bawah ya sudah. Untuk balok yang bawah pasti ada efeknya, balok yang atas tidak ada. Ya, jadi kondisinya untuk jepit jumper maka
kondisi A ke S, beban P bergeraknya itu hanya membebani balok yang bawah. Pada saat dari S ke B ke C, di samping ada balok yang atas, juga ada efek VS membebani balok ke bawah. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Sekarang potongan. Potongnya ada potongan 1 dan potongan 2. Berarti kalau potongan 1, ya baloknya sedang ada di bawah. Kondisi pertama, ini penjelasannya yang tadi ya. Oke. Nah ini yang tengahnya tadi. Ya ini rapinya lah. Ya jadi untuk yang bawah, yaitu yang ini yang kuning, dari A sampai S, ya dari A sampai S, maka P-nya ada di bawah, ya sudah. Pengaruh yang atas tidak ada. Tapi pada saat P-nya di atas, itu timbul yang warna hijau ini, yaitu untuk balok yang atas, yang tadi kita cari. Dan satu lagi ini, yaitu balok yang atas lewat PS membebani balok yang di bawah. Oke. Potongan 1. Potongan 1 berarti harus ada interval sebelum potongan, setelah potongan. Nah, sebelum potongan, untuk potongan 1 P-nya itu di situ bergeraknya, yaitu sebelum potongan. Masih di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah P-nya setelah potongan tapi masih di bawah. Ya, yang warna hijau masih di bawah kedua-duanya. Kemudian setelah potongan dia bergeraknya di atas. Oke, kita mulai dengan potongan 1. Ya, di situ P. Oke, intervalnya adalah dari A sampai dengan 1. Ya, karena sebelum potongan. Yaitu dari 1 sampai dengan 4, karena jaraknya 4 meter, itu di sini. Kalau saya melihatnya ke kanan, ya, saya lihat ke kanan, VA ada di kiri, MA ada di kiri, P-nya juga bergeraknya masih dari A sampai 1 di kiri. Kalau saya melihat ke kanan, maka semuanya akan 0. Karena di kanan itu tidak ada apa-apa. PB nggak ada karena bebannya masih di bawah, PB-nya nggak ada. PS juga nggak ada karena beban masih di bawah. Oke. Jadi interval dari A sampai dengan 1 atau dari 0 sampai dengan 4, yaitu sebelum potongan, maka tidak ada gambar GP, PA, dan MA. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah potongan 1 tapi masih di bawah P-nya. Ya, masih di bawah. Di sini saya lihat ke kanan juga. Kalau saya lihat ke kanan, interval dari 4 sampai dengan 10 atau dari 1 sampai dengan S, maka saya akan melihat untuk lintangnya ada P-nya. Karena lihatnya ke kanan. Ya, ada P-nya. Sepanjang 1 sampai dengan S, maka P-nya sama dengan 1. Momennya berapa? Momennya harus kita cari, ya, momennya kita cari. Nah, ini kalau saya, oke. Berarti saya harus cari variabel jarak yang ini. Berapa besaran jaraknya? Yaitu sebesar X kurang 4. Ya, jarak yang sepotong ini, kalau sampai di posisi ini adalah sebesar X, maka sisanya yaitu yang ini adalah X minus 4.
Jadi M-nya adalah M di potongan 1, yaitu min P dikali X minus 4. Nah, kalau ini ada besarannya X sama dengan 4, keluar M1-nya 0, X sama dengan 10, berarti 10 minus 4 yaitu 6, 6 kali min 1 berarti minus 6. Jadi untuk interval dari 4 sampai dengan 10, maka saya punya gambarnya, atau istilahnya garis pengaruh untuk PA, garis pengaruh untuk Q1 dan untuk M1 ada. Ya, ini harus bisa kalian cari nih berapa jarak yang sepotong ini. Yaitu kalau mulai X-nya dari A, berarti jarak yang sepotong itu adalah X minus. Oke, ini adalah setelah potongan 1 P-nya di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah setelah potongan 1 tapi P-nya ada di atas. Ya, setelah potongan 1 P-nya ada di atas. Oke, berarti ada VS di situ. Ya, sebesar 20 min X per 10. Ya, kalau saya melihat ke arah kanan dari potongan 1 tersebut, ya, saya melihat ke kanan, ya, berarti akan ada besarannya sebesar VS. Kenapa saya lihatnya sebesar VS? Ya, yaitu kita bisa lihat di dalam bentuk free body-nya. Ya, free body-nya dari sini tadi. Ya, saya ambil yang terakhir. Yaitu pada saat saya mencari yang ini. Oke, saya boleh hilangkan, ya. Kalau saya mau menghilangkan yang atas, ya, saya mau hilangkan yang ini, segini. Oke, potongan 1 itu adanya di sini tadi. Sejauh 4 meter. Ya, kalau saya menghilangkan yang di atas, berarti saya harus memunculkan di sini VS-nya. Saya boleh nggak pakai di atasnya, tapi VS-nya harus nongol di sini. Ya, jadi setelah potongan 1 bebannya bergerak di atas, maka yang terlihat hanya PS. Makanya di sini pada saat saya mencari ini X, ya, pada saat dia di atas, nah ini, ya, saya bisa menggantikan dengan VS. Tapi kalau saya tidak mau menggantikan dengan VS, berarti saya harus melihat ada P dan ada VB. Ya, kedua-duanya harus ada. Tapi kalau saya buang ini, saya tidak mau melihat yang ini pada saat di atas, maka setelah potongan 1 saya akan melihat adanya PS. Makanya di sini kalau lihat ke kanan itu untuk Q-nya berarti ada PS. Ya, tinggal kita isikan Q-nya 10, X-nya 10, keluar Q-nya 1 atau L1 20 0, kemudian 24 min 0,4. Ini kondisi pertama, saya tidak melihat balok yang atas, tapi saya melihat digantikan dengan VS ini. Saya boleh menggantikan dengan VS.
Momennya berarti min PS kali 6. Ya, kenapa kali 6? Ya jarak segini nih ke titik. Satunya ada 6. Ini boleh seperti ini. Tapi kalau saya mau tidak melihat PS, atau dengan kata lain, PS ini saya tidak mau lihat, berarti saya harus lihat keseluruhannya. Ya, keseluruhan. Berarti ya di sini kan P-nya. Berarti kondisi berikutnya atau kondisi kalau mau dilihat seluruhnya, ini saya copy dulu supaya enggak dempet-dempet. Oke, ini saya hapus. Ya, persamaan yang biru ini kalau VS-nya ada. Sekarang saya nggak mau ada VS-nya, berarti ini saya buang. Oke. Berarti saat dia bergerak di atas seperti ini, ya. Potongan 1, ya, berarti di sini saya tulis lagi intervalnya dari S ke B ke C, yaitu mulai dari 10 sampai 24, ya. Potongan 1 saya lihatkan. Kalau saya lihat ke kanan potongan ini, maka akan terlihat adanya VB di situ. VB yaitu sebesar tadi adalah X min 10 per 10. Dan saya juga melihat ada P, ya. Karena saya nggak mau menggantikan dengan PS, berarti kalau lihat ke kanan potongan 1 di interval ini, saya lihat PB dan lihat P-nya. Berarti Q-nya di sini adalah besarnya yaitu min PB per 10 tambah 1, yaitu P-nya terlihat. Ini kalau saya masukkan X-nya sama dengan 10 di sini, berarti keluarnya adalah 10 kurang 10 0, berarti di sini keluarnya 1. Q1-nya. Ya, di sini keluar Q1-nya adalah 1. X sama dengan 20, di sini keluar Q1-nya adalah 0. X sama dengan 24, di sini berarti keluar Q1-nya adalah 24 kurang 10, 14 kali minus, berarti min 4. Coba kita lihat sama. Sama apa itu Pak? Nah, sama ya, sama. Tapi harus melihatnya adalah ada VB dan ada P. Iya Pak. Tapi kalau nggak mau lihat ada VB dan ada P, maka saya harus lihat dalam kondisi seperti ini. Ya, yang terlihatnya adalah VS yang saya boleh ganti. Tinggal pilih mau lihat keseluruhan baloknya, berarti ada VB dan ada P. Kalau saya mau lihat hanya yang bawah saja, tidak melihat balok atas, berarti saya harus gantikan dengan PS. Terserah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke, demikian juga dengan M-nya tadi. Ya, ini saya belum gambarkan M. Nah, M-nya adalah seperti ini. Kalau saya melihat digantikan dengan PS, berarti min PS kali 6. Kalau tidak, berarti kalian harus cari VB kali jarak ke potongan 1 dan P kali jarak ke potongan 1. Harus kedua-duanya terlihat kalau tidak mau menggantikan dengan PS. Boleh pilih salah satu. Kalau saya lebih suka menggantikan dengan PS karena dia hanya PS. Kalau sepanjang balok berarti mesti lihat adanya PB dan adanya P yang bergerak. Oke. Ini potongan di bawah. Ya, saat potongannya ada di bagian bawah. Sekarang bagaimana potongan berikutnya, yaitu potongan 2 di atas. Nah, potongan 2 di atas ini seperti balok biasa jadinya, yaitu seperti yang begini. Potongan 2 di atas.
Kenapa? Karena pada saat P-nya bergerak di bawah, itu tidak ada efek di atasnya. Baru ada efek apabila P-nya sudah ada di atas, berarti sebelum potongan 2 di atas dan setelah potongan 2 di atas. Ya udah seperti balok cantilever biasa. Oke, jadi saat P-nya bergerak di bawah, ya potongan 2 itu tidak ada efek apa-apa karena begitu di bawah balok yang atas itu kan tidak terima apa-apa. Maka di sini intervalnya dari 0 sampai dengan 10, berarti Q2 dan M2-nya. Baru ada Q2 dan M2 adalah ini saat dia bergerak di sini. Yaitu dari S ke potongan 2. Kan kita selalu sebelum potongan, setelah potongan. Nah, kondisinya kalau di atas, sebelum potongan di bawah, sebelum potongan di atas, setelah potongan di atas. Nah, ini ada PS-nya. Berarti kalau saya lihat ke kanan, ya di potongan ini saya melihat ke kanan, berarti akan terlihat adalah PB-nya, yaitu min PB atau min X kurang 10 per 10. Sedangkan M-nya berarti PB kali setengahnya, yaitu jaraknya ini adalah ya PB kali. Jadi pada saat interval di bawah dia 0, mulai ada harganya pada saat dari S ke B, dari S ke potongan 2. Yang berikutnya adalah P-nya sudah lewat dari potongan 2. Yaitu dari 2 ke B ke C. Maka saya balik lihatnya ke arah kiri. Begitu lihat ke arah kiri, berarti yang terlihat adalah PS. Q-nya adalah PS, M-nya adalah PS kali 5. Nah, inilah bentuk untuk jepit Gerber. Variasinya adalah yang lain kalau diminta di sini, kalau diminta di sini, ya, tapi ini sama seperti balok cantilever biasa. Untuk potongan yang di bawah mau dimanapun potongannya, ya itu sama. Yang berubah yang M-nya. Kenapa M-nya berubah? Karena jarak ini kan berubah-ubah. Sedangkan P-nya mau dimanapun posisinya selalu. Oke, ya jadi ini untuk contoh Gerber, simple beam Gerber dan jepit Gerber. Nah, kemudian tinggal kita gambarkan garis pengaruhnya. Oke, saya kasih lihat gambarnya. Ya, bedanya di sini ada bebannya yang mesti kalian cari. Tadi kan baru GP-nya doang. Ya, ini GPPA seperti ini. GPMA. Ya, tadi kalau dilihat ini GP-nya tadi MA, yaitu X10, MA-nya 0, X1-nya 10, MA-nya 10, sedangkan ini adalah untuk GPPA-nya. Kemudian dari interval sini S sampai C, yaitu ada PA-nya 1, 0, min 0,4, MA-nya 10, 0,5,
0 dan dan positif 4. Ya, ini GPMA, GPPA, GPMA, kemudian ini GPPS, dan ini GPPB. Nah, kalau ditanya seandainya ada beban seperti ini, ya kalian tinggal kalikan. Kalau beban merata berarti dikalikan luasannya, yang terpusat berarti dikalikan koordinatnya. Ya, kalau ditanyakan di sini ada beban Q sebesar ini, hitunglah menggunakan garis pengaruh berapa besaran VA, berapa besarnya MA, VS, dan VB. Kemudian tadi potongan 1 seperti ini, ya untuk Q1-nya. Kemudian ini untuk M1-nya tadi. Sedangkan untuk L2 atau Q2 dan M2 adanya cuma di bagian atas. Ya, ini seperti balok cantilever biasa. Ya, ini untuk jepit girder. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi di sini sudah ada 2 model, yaitu yang sebelumnya adalah simple beam girder dan ini adalah jepit girder. Ya, ini untuk model Oke, ada yang mau bertanya dulu? Nah, ini kan jepitnya tadi di kiri, ya, jepitnya ada di kiri. Kalian bikin coba kalau jepitnya ada di kanan. Nah, ini semuanya sama, ya, tapi jepitnya ada di kanan. Oke, kalian latih ini. Oke, kemudian bebannya seperti ini. Ya, jepitnya ada di kanan. Tadi ada di kiri, sekarang dibalik ada di kanan. Jaraknya sama semua. Ya, jaraknya sama. Oke, ya, jadi ini untuk latihan jepit girder. Saya rubah cuma dari jepit di kanan kiri jadi jepitnya di kanan. Oke, ada yang mau bertanya? Kemudian saya akan masuk ke kotak. Oke. Nah, bedanya di sini garis pengaruh portal ini ada garis pengaruh normal pada kolom. Jadi P-nya bergeraknya di atas, ya, dari ujung ke ujung, yaitu dari C sampai dengan F. Jadi anggaplah ini sebagai jembatan yang punya pilar, ya. Pilarnya adalah kolom AD dan kolom BE. Sedangkan beban berjalannya ada di C, D, E, F. Otomatis pasti akan ada PA dan ada PB. Tapi PA dan PB ini menyebabkan garis pengaruh normal pada kolomnya nanti. Di samping PA dan PB sebagai peletakan, juga ada garis pengaruh yang namanya normal. Karena selama P-nya bergerak di atas, pasti kolom AD dan kolom BE itu akan tertekan. Maka ada tambahan satu lagi, yaitu garis pengaruh normal di samping GPPA dan GP. Berapa besar GPPA dan GPPB? Nah, ini mirip dengan seolah kita menghitung kalau di sini ada balok begini. Mirip, ya, menghitungnya. Di mana besaran VA-nya adalah, ya, intervalnya dari min 2 sampai dengan
13. Ya, seperti simple B biasa. P-nya bergerak di situ dari ujung ke ujung. Dan referensi nolnya kita ambil di titik sini. Oke, kalau nolnya di situ ini sejauh X, maka di sini sisanya berapa? Coba saya menanya, masih ingat ya berapa ini sisa? 10 ya. Dengan demikian, PA dan PB-nya sama seperti simple B, yaitu 10 min X per 10 PA-nya. PB-nya ya X per 10. Sama persis. Cuma bedanya nanti pada saat potongan itu ada yang disebut dengan garis pengaruh normal. Ya, jadi kita tinggal masukkan saat X-nya min 2, PA-nya 1,2, 0 sama dengan 1, 10 PA-nya 0, 11 yaitu min 0,1. Sama seperti balon pin, tidak ada yang beda. Cuma konstruksinya di sini modelnya kotak. Dan P-nya cuma bergeraknya hanya di bagian yang horizontal, yaitu dari C ke D ke E ke F. Tidak ada bergeraknya, beban bergerak itu dari A sampai ke D, nggak ada. Ya, dengan kata lain nggak ada nih beban bergerak yang begini. X-nya di situ nggak ada. Ya kan kalau kendaraan itu nggak mungkin merayap kan? Kayaknya nggak ada. Ya pasti bergeraknya di bagian yang horizontal. Sehingga GPVA dan GPVB-nya sama seperti mencari balok biasa. Di mana kita harus cari referensi nolnya adalah sejajar dengan perletakan A atau perletakan B kalau mau mulainya seperti ini. Ya silakan. Mau nolnya dari A atau mau nolnya dari B sama. Ya, jadi GPVA dan GPVB tidak ada yang berubah, seperti balok biasa. Cuma konstruksinya di sini adalah kotak. Nah, ada potongan di sini. Kalau potongannya di kaki kolom, maka akan keluar namanya GP normal. Normal itu adalah tekan atau tarik pada kolomnya. Oke. VA dan PB-nya, kalau ditanya garis pengaruh normal di potongan 1 atau di kaki kolomnya. P-nya bergerak di atas. Ya, P-nya bergerak di atas. Bagaimana potongan normal di potongan 1? Ya, tinggal saya lihatnya ke bawah. Jadi intervalnya mulai dari C atau dari min 2, ya, min 2 sampai dengan 13, saya lihat di potongan 1 lihat ke arah bawah. Maka yang terlihat adalah ini kalau lihat ke bawah. Tapi jangan salah, lihat ke bawah besarnya adalah negatif karena tekan. Ya, GPN 1 yaitu minus 10 min X per 10. Ya, lihatnya ke bawah. Pak, lihat ke atas boleh nggak? Boleh. Ya, kalau lihat ke atas berapa besarannya? Kalau lihat ke arah atas maka akan terlihat segini besar strukturnya. Ya dong, kalau lihat ke atas, kalau dipotong potongan 1 lihatnya ke atas ya, semuanya mesti dilihat. Ya kan? Kita potongnya di sini, pas di situ, potong di kaki kolomnya. Kalau lihat ke bawah ya kita lihat hanya segini. Hasilnya sama. Mau lihat ke atas, mau lihat ke bawah hasilnya sama. Cuma lebih ribet aja kalau lihat ke atas. Ya lebih baik lihatnya ke arah bawah. Yaitu besarannya adalah min. Jangan lupa. Kenapa min? Karena sifatnya di sini
PA ini terhadap kolomnya adalah tekanan. Intervalnya ya tetap mulai dari min 2 sampai 13 ya, tinggal diisikan dari min 2 sampai dengan 13. Tapi harganya negatif. Nah ini ada minnya nih, jangan lupa. Maka keluarnya pada saat min 2 M1 nya min 1,2, pada saat 0 min 1, pada saat dia 10 0, pada saat dia 11 dia plus 0,1. Nah ini tambah ya, GP N1 adanya cuma di potongan kolom. Sama juga bisa ditanya di sini, katakanlah potongan 4 di sini, ya berarti ada PB negatif juga. Ya, jadi di kaki-kaki kolom itu keluarnya adalah GP normal pada kolom. Nggak ada lintang pada kolom karena nggak ada horizontalnya, nggak ada GP momen juga pada kolom. Ya, begitu nggak ada gaya horizontal di sini, otomatis tidak ada lintang, tidak ada momen. Ya ingat, ya tidak ada. Ya ini untuk potongan 1. Ya, GP Q1 dan M1 tidak ada, adanya cuma normal. Ya kalau ditanya pada potongan 1 yaitu pada kolom di sini, ya kalau ditanya potongan 1 gambarkan GP normal, lintang dan momen. Yang ada cuma normal, karena tidak ada horizontal. Ya, tidak ada horizontal. Oke, potongan 2. Potongan 2 itu berarti jaraknya 6 meter. 6 meter dari A. Berarti kalau potongan 2 ada sebelum potongan 2 dan setelah potongan 2. B. Oke, VA dan PB-nya sama. Ya, intervalnya pertama adalah dari C ke D kedua, atau dari min 2 sampai dengan 6. Saya lihatnya ke kanan. Berarti kalau lihat ke kanan, yang terlihat adalah si PB. Kalau lihat ke kiri, berarti saya melihat ada VA dan ada PB. Ya, hasilnya sih sama. Oke, jadi dia bergerak sampai di situ dulu sebelum potongan 2. Maka Q2 kalau lihat ke kanan min PB. Ya. Kita tinggal isikan. Ya, PB itu adalah min X per 10. X min 2, Q2 nya 0,2, X0, Q2 nya 0, X sama dengan 6, Q2 nya min 0,2. Ini untuk lintang. Kemudian setelah potongan 2, yaitu dari 2E ke F, saya lihatnya ke kiri. Ya, jadi saat dia ada di sini, saya lihatnya ke arah kiri. Sehingga begitu lihat ke kiri, hanya terlihat PA. Ininya kan sudah tidak ada setelah potongan 2. Ya, berarti PA 10 min X per 10. Ya, X sama dengan 6, Q2 nya 0,4, X sama dengan 10, Q2 nya 0, X sama dengan 11 min 0,1. Ini untuk lintang di potongan 2. Kemudian bagaimana dengan momennya? Ya, momennya sama. Ya, di potongan 2 saya lihatnya ke kanan. Saat saya melihat ke kanan kan terlihat cuma VB. Berarti di sini M2-nya adalah VB kali 4. Kenapa? Ya jaraknya kan 4. Ya, jadi VB kali 4. Pada saat dia bergerak dari intervalnya min 2 sampai dengan 6, saya karena kenapa
Kenapa? Karena saya lihatnya ke kanan. Ya, tinggal kalian masukkan min 2, 0, dan saat P-nya sudah lewat, yaitu dari 2E ke F, saya lihatnya kebalikannya ke kiri. Ya, saat di situ saya lihat ke kiri, ini kan nggak ada lewat, dia ke kiri. Berarti ada VA kali 6. Ya, VA kali jaraknya ke potongan 2 yaitu 6. Maka 10 min X per 10 kali 6, X sama dengan 6, M2 nya 2,4, X10 M2 nya 0, X11 min 0,2. Oke, ini untuk potongan 2. Potongan 3 adalah di ujung sini. Ya, di cantilevernya. Berarti PA dan PB-nya tidak berubah, tetap. Nah, intervalnya di situ. Ya, berarti sebelum potongan 3 di sini. Itu bergeraknya dari sini. Kalau sebelum potongan 3 saya melihatnya ke kiri sini, ini seperti balok cantilever yang pernah sebelumnya. Kenapa begitu lihat ke kiri kan yang terlihat cuma ini doang. Yaitu besarannya adalah Q-nya adalah min P atau min 1 Q3-nya, sedangkan momennya adalah besarannya P dikalikan 2 min X, karena jarak ini adalah 2 minus X. Oh, ini baru Q-nya ya, oke. Nah, itu untuk momen, tadi saya sebut momen. Oke, kemudian interval potongan 3 dari 3 D E F, ya, berarti bebannya sudah ada di sini, bergeraknya, ya, ada di situ. Kalau saya lihat ke kiri ini sudah nggak ada, maka semuanya akan ini untuk Q3. M3 ya di situ, yaitu dari C ke 3, ya berarti dari min 2 sampai dengan 0. Kalau lihat ke kiri berarti ini yang harus dicari besarannya, yaitu 2 minus X. Ya berarti min P kali 2 minus X. Sedangkan dari 3 D E F setelah lewat dia ada di situ. Kalau saya tetap melihat ke kiri, ya berarti ini sudah lewat, ini sudah nggak ada. No. Jangan lihat ke kanan, boleh nggak lihat ke kanan? Boleh, tapi yang terlihat ada VH, ada VB, ada P. Ya kan potongan di sini. Kalau lihat ke kanan ya ini terlihat, ini terlihat, ini terlihat. Banyak. Makanya saya melihatnya ke arah kiri, yaitu ke arah kiri kosong, nggak ada apa-apa, sudah. Jadi untuk portal sebenarnya sama seperti balok biasa. Yang membedakan yaitu portal itu ada kaki kolomnya, sehingga ada yang disebut dengan GP normal kalau ada potongan di kaki kolom. Selama tidak ada potongan di kaki kolom, tidak ada normal. Potongan 4 di situ. Ya, potongan 4 itu sedikit setelah kaki kolomnya. Berarti ada interval dari C ke D dan ke 4. Ya, dari C ke D dan ke 4. Ya, di situ. Saya lihat ke arah kanan. Berarti kalau lihat ke arah kanan akan ada FPP-nya ini, yaitu lintangnya min VB. Itu adalah min X per 10. Ya, karena di sini saya nggak mau lihat ke kiri. Kalau lihat ke kiri saya akan lihat ada VA dan ada V-nya.
Ya, karena potongan 4 itu sedikit setelah dari D ini. Saya lihat ke kanan, yang terlihat hanya VB. Oke. Kalau setelah potongan 4, berarti dari 4 ke E ke F, ya, 4 E F, atau dianggap dari 0 sampai dengan 11, saya lihat ke kiri. Jadi saat P-nya sudah di situ, ya, saya melihatnya ke kiri, sehingga yang terlihat hanya VA, yaitu 10 min X per 10, yang terlihat PA ini. Karena kan potongannya ada di 4. Ini sudah tidak ada, ya, potongannya di sini. Biar ke kiri, berarti yang terlihat PA. Demikian juga dengan momen nanti. Ya, momen potongan 4, saya lihatnya ke kanan, berarti saya lihat adanya VB kali jaraknya, yaitu kali 10. Ya, pada saat dia bergerak di situ, saya lihat ke kanan. Berarti terlihat VB kali 10 untuk M4. Sedangkan dari 4 EF, ya, di mana dia sudah di situ, berarti ininya sudah tidak ada. Ya, saya lihatnya ke kiri. Begitu lihat ke kiri, karena ini jarak dekat sekali, berarti VA dikalikan dengan 0. Maka M4-nya 0. Ini saya tulis di sini, M4 sebetulnya adalah VA kali 0. Karena jarak ini kan dekat sekali nih, mendekati 0. Makanya M4-nya oke, gambarnya. Oke, kita lihat gambarnya di yaitu tadi potongan 1, potongan 2, 3 dan 4. GPVA, GPVB, GPN1, yaitu di tadi kaki kolomnya. N1 sama VA itu mirip, cuma negatifnya karena tekan kaki kolom itu. Maka di sini kalau kalian lihat ini tandanya negatif untuk N1. Kemudian ini L2 di tengah bentang. Ini mirip dengan balok biasa, sebetulnya punya cantilever ujung kiri dan ujung kanan. Ini L3 yang potongan di cantilever kiri, dan ini adalah L4. Oke, nanti semuanya akan saya letakkan di LST. Oke, ada pertanyaan untuk portal? Ini bagian terakhir mungkin. Sebenarnya kalau kalian mau latihan ini ada port, nggak ada di sini gambar. Gimana kalau kaki portalnya miring? Oh ya, Iya Pak. Saya nggak. Gimana? GP miring. Oh ini. Oh ini kelengkung 3 sendi yang kakinya miring. Jadi kalau dulu ada nih soalnya. Nah, tapi kelengkung 3 sendi
sendi ya, sama portal ya sama aja, tidak ada tiga sendinya. Ya sendinya nggak ada, intinya mirip. Ya kalian belajar sendiri lah ya kakinya mirip ini. Nggak ada kakinya dalam gini, masuknya ke dalam. Kalau dulu soal ini ada. Oke, ini kan semuanya tadi portal 3 sendi, ya. Mestinya ada satu lagi, portal Gerber. Di soal tugas kayaknya ada portal Gerber. Konsepnya sih sama sebetulnya, ya saat Ini kayak soal Ini ujian UTS ya? UTS. mirip, cuma ini apa namanya, dia beban bergerak, itu aja bedanya. Nah, jadi nanti Sama coy. Kalau UTS ada di bawah P-nya, nanti P-nya ada di atas begini. Ya ini mesti dipisah. Sama sih sebenarnya konsepnya. Nah, nanti begini kan. Cuma agak repot aja Pak ya. Ya saat di bawah ya seperti portal biasa. Tapi begitu di atas nanti ada VS-nya ini 2 kali. Saat bebannya di atas dan saat VS-nya membebani yang bawah. Nah, mungkin yang nggak ada yang 3 sendi di sini, yang pakai sendi di sini. Ya kalian belajar sih, kalau nggak cukup waktunya. Karena hari Rabu saya mulai masuk ke rangka batak. Kan rangka bataknya belum, sama sekali belum. Ya paling nggak rangka batak 2 kali mungkin. Ya cara hitung dengan titik apa namanya metode join dan satu lagi dengan meter. Nah untuk garis pengaruh rangka batak itu semuanya menggunakan rata-rata Richter. Karena yang diminta tidak dari awal batang tapi langsung batang di tengah, batang di mana, itu harus pakai metodenya kita. Nggak bisa pakai metode join. Kalau metode join harus carinya dari urutnya dari peletakan sampai ke batang yang dicari. Itu panjang jalannya. Tapi kalian harus tahu bagaimana menyelesaikan rangka batang dengan metode join dan metode Ya jadi hari ini saya nggak terlalu berlama-lama